guru pada UPTD SMP Negeri 13 Kupang, Kecamatan Mogapa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 2 pada LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar PPL Aksi 1 dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Siap. Hormat. Selamat pagi, Ibu Guru. Oke, selamat pagi. Silakan duduk kembali. Selamat pagi semua. Baik, Bu. Bagaimana keadaan kalian pagi ini? Baik. Patut kita puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama kumpul kembali di tempat ini untuk kita belajar. Nah, untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dengan doa dan Ibu minta salah satu untuk bisa memimpin kita di dalam doa. Silakan, ada yang bisa? Oke, Rocky, silakan. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Tuhan terima kasih atas pernyataan Tuhan hari kami istirahat tidak kami masuk kelas Tuhan. Tuhan sekarang kami akan memulai pembelajaran dari kami. Tuhan berkati dari awal bertengahan hingga akhir kami. Terima kasih, amin. Oke, terima kasih Rocky. Oke, baik. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian masing-masing. Nah, sekarang coba kalian lihat di samping kiri kanan kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Ada? Siapa yang tidak masuk? Freya. Kenapa Freya tidak masuk? Oke, hanya Freya saja? Oke, baik. Jadi, Ibu harapkan supaya kalian dapat mempertahankan kehadiran kalian setiap hari seperti ini. Nah, untuk sebelum kita memulai pembelajaran kita menyanyikan dulu salah satu lagu nasional. Nah, lagu yang Ibu siapkan di sini ialah Indonesia Raya. Ibu minta salah satu tampil ke depan untuk bisa memimpin teman-temannya bernyanyi lagu Indonesia Raya. Oke, Rati, silakan. Semuanya Ibu harapkan bisa berdiri ya, supaya kita menyanyi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di
terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetapi sebelum kita masuk pada materi ini, Ibu mau menanyakan kembali dulu tentang materi minggu lalu yang telah kalian pelajari. Adakah yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Oke, Rocky, silakan. Makna alinea pembukaan. Oke, makna alinea pembukaan. Masih ada lagi? Kalau berbicara tentang makna alinea pembukaan, berarti di dalam pembukaan itu ada berapa alinea? 4. Ada yang bisa menyebutkan bunyi alinea yang pertama? Ada yang bisa menyebutkan bunyi alinea pertama? Oke, Ridwan. Alinea pembukaan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oke, baik. Berikan tepuk tangan untuk Untuk kita masuk pada materi ini, Ibu akan perlihatkan kalian beberapa gambar. Oke. Amatilah gambar di bawah ini dan buatlah pertanyaan yang sesuai dengan gambar dan materi pembelajaran. Bagaimana? Silakan. Suruhannya tadi sudah jelas toh? Amati gambar dan buatlah pertanyaan. Silakan. Ada yang bisa? Oke, Yesrio, silakan. Pertanyaan pertama, di gambar pertama adalah apa makna dari gambar tersebut? Oke, apa makna dari gambar tersebut? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya, Yesrio? Willy. Makna dari gambar pertama yaitu gambar ketuhanan yang itu terambil dari sini yang pertama. Oke, baik. Masih ada? Makna dari gambar kedua adalah contoh pengamalan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, jadi gambar kedua itu menurut Ridwan itu menggambarkan tentang makna dari sila Pancasila yang ada, yaitu sila kedua itu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Masih ada? Masih ada? Oke, kalau sudah tidak ada, nah berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, sekarang tugas kalian ialah untuk menyelesaikan atau mendiskusikan kedua hal tadi, yaitu yang pertama itu menyangkut pokok pikiran dan yang kedua itu ialah tentang hubungan dari pokok-pokok pikiran dengan pembukaan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Maka Ibu akan membentuk kalian di dalam kelompok. Jadi kelompok ini akan Ibu bentuk kalian di dalam 5 kelompok, dan kelompok-kelompok tersebut kalian akan mendiskusikan LKPD yang akan Ibu berikan. Oke, sekarang silakan duduk di dalam kelompok kalian masing-masing. Semua sudah mendapatkan LKPD-nya? Sudah. Jadi untuk menyelesaikan atau mengerjakan LKPD ini, silakan kalian gunakan referensi-referensi yang ada melalui bahan ajar, buku cetak maupun melalui HP. Silakan, linknya sudah tersedia di situ. Silakan kalian buka dan cari untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi atau mendiskusikan tentang hal-hal tadi yang sudah Ibu berikan dalam bentuk LKPD pada masing-masing kelompok. Bagaimana? Sudah bisa? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, sudah jelas. Berarti sekarang Ibu berikan waktu kepada kalian 30 menit untuk kalian diskusi.
Kelompok 2 ada kendala? Tidak. Oke, bagus. Kelompok 3 tidak ada. Oke. Kelompok 4 tidak ada. Di sini. Kelompok 5 ada kendala? Tidak ada. Oke. Jadi silakan dikerjakan, diskusikan di dalam kelompok. Baca baik-baik pertanyaannya ada. Petunjuknya semua sudah jelas di sini, ya. Gunakan semua referensi yang ada tuh. Tadi bilang waktu 30 menit, jadi tolong dikerjakan secara baik, ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pokok pikiran kedua, yaitu keadilan sosial. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama Ridwan Kultom, saya sendiri, Freya Daud, Cindy Lady, Ryan Sanu, Vivin Sakan, dan Dimas Kosas. Pengertian pokok pikiran kedua, keadilan sosial. Pokok pikiran kedua ini berbunyi, negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran keadilan sosial adalah suatu konsep yang menitik beratkan pada perlakuan yang adil dan sama bagi warga negara dalam hal ekonomi, sosial, dan politik. Dalam pokok pikiran kedua ini, negara hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran kedua juga menempatkan suatu tujuan, cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan dan merupakan sebab tujuan sehingga dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila. Contoh pengamalan alinea kedua yaitu setiap warga negara melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, seperti mau bergotong royong dan tidak bersikap mendiskriminasi. Baik, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Baik, saya dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan mengenai pokok pikiran kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan keadilan sosial bagi negara. Baik, yang dimaksud dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Baik, sekian dan terima kasih. Kelompok 3 silakan.
Demikian hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Di sini adalah Alfian Nuban, Iwan Benu, Stephen Laure, dan Ifrem Konakunis. Dan Rizal Kikau. Pokok pikiran ketiga yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan dan perwakilan. Pokok pikiran ini mengandung makna sebagai konsekuensi logis bahwa sistem negara Indonesia yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat, permusyawaratan, perwakilan. Pokok pikiran ketiga merupakan dasar politik negara Indonesia. Pokok ini merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Kalau tidak ada, Bagaimana cara kita mengamalkan pokok pikiran ketiga dan apa dampak jika pokok pikiran ketiga tidak dilaksanakan? Oke, kalau ini mungkin teman yang bersama di satu kelompok itu bisa membantu, silakan. Baik, mungkin kami akan membacakan ulang pertanyaan dari kelompok kami. Bagaimana cara kita mengamalkan pokok pikiran ketiga dan apa dampak jika pokok pikiran ketiga tidak dilaksanakan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan. Pokok pikiran yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ini mengandung makna sebagai konsekuensi logis bahwa sistem negara Indonesia yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ketiga ini merupakan dasar politik negara Indonesia. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Baik, terima kasih atas jawabannya. sekian, terima kasih. Jadi di sini pertanyaannya itu ialah tantangan dalam menerapkan sila keempat. Kalau sila keempat tadi itu kan berhubungan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti berhubungan dengan agama. Nah, apa tantangan yang dihadapi pada penerapan sila pertama? Gimana kita tahu sila pertama itu kan berhubungan dengan agama? Baik, kami dari kelompok satu ingin membantu kelompok empat mengenai pertanyaan yang diberikan oleh kelompok dua. Pertanyaan adalah tantangan yang dihadapi dalam penerapan pokok pikiran keempat. Oke, tantangan yang dihadapi adalah banyaknya orang-orang yang tidak mempunyai intoleransi kepada umat beragama serta orang-orang yang sering mengganggu pada saat proses ibadah dari agama yang lain. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada tambahan? Tidak ada. Oke. Berikut kelompok 5. Jadi, terima kasih kita sudah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Nah, itu kita lihat bahwa dari hasil diskusi tadi, Ibu akan menyimpulkan sedikit hasil dari pekerjaan kalian, yaitu menyangkut pokok pikiran. Nah, kalau berbicara tentang pokok pikiran, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu mengandung 4 alinea, yang dimana masing-masing alinea itu memuat 4 pokok pikiran. Nah, pokok pikiran yang pertama itu kita lihat yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang berdasarkan persatuan. Pokok pikiran pertama ini merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila. Apa sila ketiga Pancasila? Oke, berikut pokok pikiran yang kedua yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pokok pikiran ketiga yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oke, jadi negara yang berkedaulatan rakyat. Pokok pikiran ketiga ini merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat ialah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pokok pikiran yang keempat ini merupakan penjabaran dari sila pertama Pancasila. Berikut tadi menyangkut dengan hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar, pokok-pokok pikiran, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar Pancasila dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Oke, kita berbicara satu-satu. Kalau pembukaan Undang-Undang Dasar itu merupakan dasar fundamental berdirinya negara Indonesia. Jadi sejarah kelahiran bangsa Indonesia itu termuat secara jelas itu dari pembukaan alinea pertama sampai dengan alinea keempat. Kalau berbicara tentang Pancasila itu ialah dasar dari negara Indonesia. Pancasila itu merupakan fondasi berdirinya tegaknya negara Indonesia. Dan Undang-Undang Dasar ini merupakan penjabaran dari Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar ini disebut juga sebagai hukum dasar negara. Jadi dasar negara yaitu Pancasila, dia termuat atau dijelaskan secara detail itu di dalam Undang-Undang Dasar. Contoh, Ibu kasih contoh satu, yaitu sila pertama. Sila pertama itu berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dalam sila pertama, di situ dia hanya memuat tentang ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Undang-Undang Dasar pasal 29, di situ dia menjelaskan secara detail, yaitu ada 2 ayat. Jadi pasal 29 itu ada 2 ayat. Ayat yang pertama itu menjelaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk salah satu agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Baik, jadi dari pembelajaran hari ini yang telah kita lakukan, nilai-nilai yang dapat kita ambil atau sikap-sikap yang termuat dalam materi ini, yang pertama itu ialah menyangkut sikap bersyukur. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita perlu bersyukur karena negara Indonesia itu memiliki Pancasila, memiliki pembukaan yang di dalamnya itu termuat ada pokok-pokok pikiran. Yang kedua itu ialah menyangkut sikap doa, di mana setelah kita bersyukur dalam melakukan segala sesuatu, kita selalu mengawali dan mengakhirinya itu dengan doa. Berikut menyangkut sikap disiplin. Jadi disiplin itu kita diajarkan untuk bagaimana kita bisa taat, bisa tertib terhadap semua aturan-aturan yang ada. Jadi disiplin datang sekolah, kalau masuknya jam berapa ya kita ikuti aturan yang sudah ada ditentukan. Mengerjakan tugas, dikasih tugas kita harus menyelesaikannya tepat waktu. Dan yang terakhir itu ialah menyangkut tanggung jawab. Ada yang tahu kalau berhubungan dengan tanggung jawab? Tanggung jawab berarti bisa? Oke, jadi kalau berhubungan dengan tanggung jawab, kita kalau diberikan kepercayaan berarti kita harus mempertanggungjawabkan untuk melakukannya. Bisa atau tidak bisa, kita harus melatih diri untuk bisa melakukan hal tersebut. Oke, mungkin itu sedikit penyampaian dari Ibu. Mungkin dari kalian, adakah sesuatu yang bisa kalian ambil atau peroleh dari hari ini? Yang buat? Mungkin ada deklarasi dari kelas 9A. Oke, bagus. Silakan. Deklarasi. Kami peserta didik kelas 9A SMP Negeri 13 Kupang mendeklarasikan kesetiaan kami kepada Pancasila sebagai dasar negara dan pembukaan Undang-Undang
tahun 1945 yang merupakan fundamental negara. Bagaimana setelah Ibu menyimpulkan ini? Apakah sudah jelas? Jelas. Jelas. Oke. Nah, kalau sudah jelas, apa manfaat yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini tentang pokok-pokok pikiran pembukaan? Oke, Ridwan. Ya, manfaat dari pembelajaran mengenai pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sangat penting bagi Indonesia karena menjadi landasan filosofis bagi seluruh sistem hukum, tata pemerintahan, dan sistem sosial ekonomi yang ada di Indonesia. Oke, jadi tadi kalian sudah diskusi dan kalian sudah presentasi. Untuk mengetahui pemahaman kalian lebih dalam tentang materi ini, Ibu akan berikan kalian post test. Jadi silakan. Oke, kalian bisa lihat soalnya ada di depan. Silakan siapkan kertas masing-masing untuk mengerjakan soal tersebut. Tugas minggu depan ialah kalian membaca buku pegangan yang ada, yaitu di halaman 44. Jadi kalian membaca materi tentang sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa dan Ibu minta salah satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan, Bil. Teman-teman yang dulu sudah ulama nah kita pada Tuhan terima kasih karena kami dari awal berkenan dengan berakhir di hidup. Tuhan sementara kami berpulang ke yang menyampaikan dari sekolah yang sampai rumah kami masing-masing. Ya, menurut kami Yesus dan Yesus